Saya heran, atau mungkin wallah alam sahabat Nabi, saya heran kepada orang yang mereka banyak ngaji tapi tidak paham-paham. Berarti orang apa ini, Pak? Bahasa sekarangnya lola. Loadingnya lambat ini. Ngaji tapi nggak paham-paham, di bahasa hadis begini nggak ngerti, nggak paham pokoknya dah. Saya menyayangkan orang semacam itu, kata beliau. Tapi saya lebih menyayangkan orang yang cerdas. Jadi buat apa cerdas tapi nggak ngaji? Nah, mungkin dia sama dengan ini, Pak, ya. Sayang betul itu orang ngaji rajin nggak paham-paham itu ngaji. Tentang dianjurkannya mandi kalau orang itu sembuh dari siuman dari tidak sadar tadi itu, Pak. Bisa gila, bisa ayan. Itu dianjurkan, disunahkan mandi. Ya, insyaallah bahkan banyak para ulama membahas itu menjadi obatnya itu. Kalau itu suatu penyakit itu ya obat. Saya dulu ada murid di kelas itu begitu itu. Dalam 1 minggu itu mesti dia tiba-tiba lagi belajar brak gitu kan. Udah ya. Apa ya epilepsi itu. Ya gampang sekali semacam itu. Dibiarkan beberapa saat ya siuman sendiri. Ya kalau ada orang semacam itu ya kadang-kadang lama sunahkan mandi. Apalagi ya gila itu. Fi ghuslil majnun faqad ikhtalafa fihi al-ashab. Ini berbeda pendapat-pendapat para ulama. Fajazamal musannifu wa jama'atun minal muhaqqiqin. Maka musannif daripada kitab ini ya, jazamal musannif wa jama'atun minal muhaqqiqin, dari sekian banyak jamaah dari para ulama-ulama yang mereka benar, yakni sangat tinggi ilmunya, bi anna ghuslal majnuni idza afaqa sunnatun la yajibu. Bahwasanya mandinya orang gila setelah siuman itu sunnah bukan wajib. Ya, sunnah bukan wajib. Makanya tadi ini berkait dengan batalnya wudhu dengan tidur itu. Dengan ya hilang akal itu. Illa an yatayaqqana khurujal mani, ya kecuali pada saat dia hilang akal itu keluar air maninya, ya iya jelas itu ya. Nah, ini Bapak Ibu, Bapak saudara-saudara sekalian, ini tentang rusaknya wudhu sebab tidur dan hilang akal. Ya, kita kalau melanjutkan di dalam bab masih batal wudhu tapi lamsun nisa. Ini pun panjang Allah ya. Ya, dengan beberapa pendapatnya rasanya tidak mungkin diselesaikan saat ini. Karena kita waktunya sudah mulai ya berakhir, sudah mulai akhir. Silakan mungkin Bapak ya, hanya karena ini masih dalam pertemuan pertama setelah waktu itu pernah sekali ya pertemuan kedua ya setelah waktu itu dibuka ya saling mengingatkan di antara kita, mari kita terus semangat memakmurkan majelis macam ini karena memang kemaslahatan itu sangat penting, perlu dan harus dicari, diusahakan. Tidak mungkin maslahat itu datang dengan sendiri. Betul tidak? Orang kalau mau baik, bagaikan kita nanam pohon, Pak. Tapi orang merusak kebaikan bagaikan menebang pohon. Lihat orang nanam pohon sampai besar, berapa lama? Disiram, dipupuk. Apalagi perlu buahnya. Harus dijaga. Itulah kesolehan, kemaslahatan. Coba kalau menumbangkan pohon itu, berapa menit? Ya, lereng gunung sekian luasnya cuma setengah hari habis. Ya, menanamnya lama. Makanya nanam kesolehan, kemaslahatan itu lama. Anak-anak kita supaya soleh, lama enggak? Lama, Pak. Coba kalau kena pengaruh akhlak buruk. Rusaknya bagaimana itu anak kita? Naudzubillahi min dzalik. Cepat sekali. Kal jamrati
yudha'u fir ramadi fayakhmudu. Itu kata Imam Al-Busairi. Ya. Dia mengatakan seperti bara api yang dicelupkan, dimasukkan ke dalam pasir yang lembab. Mau menyalakan bara api di kayu, batangan kayu itu supaya menjadi bara api, lama nggak? Lama, Pak. Nyalakan dulu apinya, harus laten, harus dikipas, dianginkan dan sebagainya. Jadi bara api. Coba matiin. Masukin ke pasir yang lembab. Habis. Ya begitu kira-kira pengaruh-pengaruh akhlak-akhlak buruk itu. Dan pengaruh, Masya Allah, di hadapan kita. Kita hidup ini tidak ada lain kecuali pengaruh. Dan pengaruh itu ada dua, baik dan iya. Kita bisa berilmu karena dipengaruhi. Belajar, ilmu, baca, dan pengaruh itu namanya. Kita bisa berilmu, bisa. Nah sementara akhlak buruk, tawaran-tawaran supaya kita berlaku, berbuat buruk, bertingkah laku buruk itu lihat di hadapan kita. Begitu derasnya. Yang sampai Nabi mengatakan fitnah semacam itu akan turun datang masuk ke celah-celah rumah-rumah kita. Sekarang fitnah semacam itu masuk ke kamar. Tiduran di atas kasur kita bisa melakukan kejahatan besar. Betul? Iya, ini fitnah. Makanya maslahat itu harus diperjuangkan, gak datang dengan sendirinya. Bahkan bukan berjuang, doanya harus tinggi. Munajat kita kepada Allah, memohon supaya maslahat itu, Pak. Kita, diri kita, keluarga kita, rumah tangga kita, tetangga kita, jamaah kita, masjid kita. Berapa banyak masjid maslahatnya sekian lama, sekian tahun, terfitnah, rusak itu masjid. Bahkan di antara pengurus bertengkar. Nggak tanggung-tanggung pertengkarannya itu, wah, sampai ke meja hijau. Ada ini, Pak. Kan ya Allah ya, ini keluar dari bahasan fikih nih ya. Di penghujungnya. Makanya kenapa Nabi mengijazahkan doa. Banyak hafal yang doa, teruskan. Tapi makna daripada doa inilah sebenarnya yang sangat penting. Kita realisasikan dalam kehidupan kita. Kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Allahumma aslih. Gimana? Dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaiki, maslahatkan, solehkan agama kami, ya Allah. Dinana. Karena orang sebaik apapun, dia punya kekuatan sekuat apapun, kalau agamanya rusak, habis, Pak, rusak. Sebaiknya kalau agamanya bagus, orang apapun pasti akan menjadi bagus, baik. Petani yang agamanya bagus, pasti bertaninya bagus, betul tidak? Pedagang yang agamanya bagus, berdagangnya pasti bagus. Pejabat yang agamanya bagus, pasti menjabat jabatannya bagus. Pemimpin kalau agamanya bagus, pasti memimpinnya bagus. Betul? Ya kalau sebaliknya, ya sebaliknya, Pak. Makanya Nabi menganjurkan, Allahumma aslih. Ya Allah, perbaiki ya Allah. Terus maslahatkan, solehkan ya Allah. Dinana, agama kami. Alladzi huwa ismatu umurina. Itu tadi, Pak. Karena memang agama ini pegangan urusan kita. Kalau bahasa ijazah Nabi doa setelah baca Al-Quran itu, waja'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Jadikan Al-Quran itu sebagai hujjah dalam hidupan kita. Alasan kita hidup. Kalau di depannya itu waja'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Itu namanya ismah. Ismatu amrina, pegangan hidup kita. Nah sekarang kalau pegangannya rusak, mau berpegang bagaimana kita, Pak? Naudzubillah. Ya, jangankan agama pada diri kita, orang yang ahli agama saja kalau rusak. Karena ya kalau kepada diri kita, kita berpegangnya kepada agama yang ada pada diri kita, iman taqwa. Tapi kalau sesama kita manusia, pegangan yang bagus itu adalah ulama. Kalau hidup kita ini berpegang kepada ulama, pasti baik. Nah sekarang kalau pegangannya rusak, siapa yang rusak?
ulama. Ya bagaimana kalau yang pegangannya rusak, yang megang bagaimana, Pak? Makanya suka-suka ada perkataan begini itu ada benarnya juga ya. Kalau gurunya kencing, iya. Kalau gurunya kencing berdiri, muridnya, lah iya, Pak, itu ada benarnya juga. Ini ternyata makna dari hadis itu. Iya. Katakanlah payung. Kalau dalam coba hadis itu Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin ketika bercerita tentang wulatul amri, wulatul umur. Wulatul umur artinya pemimpin-pemimpin. Ya. Beliau mengatakan ya, dan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama itu payung. Umara payung, Pak. Yang dipayungi siapa? Umat. Jadi rakyat payungnya umara. Umara berpayung kepada ulama. Jangan terbalik. Malah ulama berpayung kepada umara, rusak. Ya seharusnya begitu, Pak. Ya kalau di kita ya banyak yang umara juga ulama. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semacam itu. Ya paling tidak agamanya bagus ini umara. Insya Allah bagus, Pak. Lah iya, coba kalau payungnya robek, robeknya besar lagi. Kalau hujan, iya kehujanan. Kalau panas, kepanasan, Pak. Dia nggak mampu dia membendung, dia menyelamatkan. Hadirin rahimakumullah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Ya Allah, perbaiki dunia kami. Betul. Allati fiha ma'ashuna, karena kita hidup di situ. Kalau tempat hidup kita rusak, artinya dunia kita rusak. Dunia kita itu ya banyak macamnya. Kita hidup ini dunia. Ya. Hidup ya, itu dunia. Apapun yang hiruk pikuk semua apa yang kita itu dunia. Nah, kalau itu baik akan menjadi baik. Kemudian yang terakhir dalam doa ini. Allahumma aslih akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Ya Allah, perbaiki akhirat kami. Wah, ini puncak. Ya, ini yang harus kita mohon kepada Allah. Perbaiki akhirat kami, artinya ibadah kami. Kenapa? Ilaiha ma'aduna, karena ke situ kita akan kembali. Ya, ke situ kita akan kembali. Kita akan menuju ke sana. Kalau kita mau datang ke suatu hotel mewah, kita sudah tahu hotel mewah yang VIP-nya ya, semacam itu nikmatnya. Ya. Wah, kita menuju ke sana itu ya pasti nikmat. Jangankan sudah sampai, belum sampai saya sudah membayangkan. Wah, nanti saya di sana akan enak. Ya. Apalagi akhirat. Makanya permohonan kita kepada Allah itu wa aslih lana akhiratan allati ilaiha, ada yang alaiha, ada ilaiha ma'aduna. Wa ilaiha ma'aduna. Kita akan kembali ke sana. Ada 3 permintaan dalam hadis ini, Bapak sekalian. Jadi kalau kita mengkaji beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan doa-doa ijazahnya kepada kita, maknanya luar biasa. Ya, sepertinya sepintas hanya singkat semacam itu, namun luar biasa. Ya, dalam kehidupan kita. Baik, Bapak sekalian, mungkin cukup sekian. Saya ya mungkin masih ada waktu itu 5 menit sampai setengah 10, nggak apa-apa Ustaz mungkin ya. Ya. Ya baik Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama sudah lupa, ada orang rajin ke masjid berjamaah sholat, tapi dia kurang berilmu karena dia apa tadi Pak? Ya bukan menceritakan orang, tapi ya nggak apa-apa. Ini dalam rangka ya ilmu Pak, tidak masalah ya. Apa dia? Yang dia lakukan apa? Dia rajin ke masjid sholat berjamaah tapi oh iya, ya itu ya ilmunya kurang. Ya Pak, ya memang pengamalan daripada ilmu itu lebih dituntut daripada ya kita ya berilmu tinggi tapi tidak diamalkan. Sekalipun ya ilmu tinggi berbeda dengan yang tidak berilmu tentunya. Ya Pak.
Ya sebenarnya semua itu sama-sama kurang baik, Pak. Ya kita rajin ke masjid sambil menambah ilmu kan begitu mestinya, Pak. Ngaji itu yang. Mungkin kalau ada orang semacam itu, dia tahu dia ke masjid rajin, Pak. Semangat sekali ke masjid sholat berjamaah. Berarti dia ilmunya itu yang tinggi itu tentang sholat berjamaah ke masjid saja. Padahal ilmu kan tidak itu saja kan. Banyak sekali dituntut kita yang lain-lain, Pak. Apa yang dikhawatirkan? Apa kata Nabi? Rubba abidin jahilin. Tidak sedikit orang ahli ibadah tapi bodoh. Rubba alimin fujjal, ya, fajirin. Tidak sedikit orang yang alim tapi gampang terpleset ke dosa. Masih gampang terpleset kepada perbuatan dosa. Ini dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman akhir. Ya takutnya semacam itu, Pak. Jadi ada orang ahli ibadah tapi akhlaknya buruk. Salaman milih-milih orang. Nah, ini kan akhlaknya kurang pas nih kalau begini, Pak. Rajin ibadahnya, tapi di mana-mana pamer. Misalnya begitu. Ya mungkin salah satu pamernya saya pernah mendengar. Saya nggak tahu hati orang itu. Mudah-mudahan bukan pamer ya. Dia bersyukur kepada Allah. Bu, saya alhamdulillah setiap Pak sekarang Pak. Sekarang saya alhamdulillah, dulu saya nggak mau sholat berjamaah. Sekarang saya rajin, alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan diterima Allah. Dia doa begitu bagus. Nah ini apa ini kira-kira begininya ini? Ikhlas dia mengingatkan saya atau mungkin ya, supaya diikuti. Apa niatnya nggak tahu, Pak. Tapi bisa juga pamer. Saya sekarang kalau pakai Pak, kalau pakai celana agak panjang itu nggak enak saya sekarang. Pak. Saya harusnya pakai celananya, sarungannya agak tinggi, Pak. Karena itu memang dilarang oleh Nabi, jadi saya nggak mau Pak, begitu itu ya. Ya, nah, apa ini kira-kira? Betul. Jadi ahli ibadah tapi akhlaknya buruk. Rajin ke masjid tapi rajin dengki, usil di mana-mana. Ya. Jadi kata istilah Bapak tadi, rajin sholat berjamaah ke masjid tapi ilmunya kurang. Ya iya, Pak. Makanya rajin sholat berjamaah ke masjid, yang ngajinya terus. Insya Allah bertambah terus ilmunya. Ya kalau soal dia mengetahui tentang ilmunya sholat berjamaah kemudian diamalkan betul, ya bagus. Ya itu bagus semacam itu. Kemudian ada sebaliknya. Ada orang ilmunya banyak. Alim dia, pinter dia. Tapi nggak ke masjid-masjid. Ya sama-sama nggak benernya saya katakan tadi, Pak. Iya. Kalau Imam Ghazali itu mengatakan begini. Menukil perkataan sahabat, kalau tidak salah Imam Ali karramallahu wajhah dalam kitab Ihya Ulumuddin, saya heran atau mungkin wallahu alam sahabat Nabi, saya heran kepada orang yang mereka banyak ngaji tapi tidak paham-paham. Berarti orang apa ini, Pak? Bahasa sekarangnya lola. Loadingnya lambat ini. Ngaji tapi nggak paham-paham, di bahasa hadis begini nggak ngerti, nggak paham pokoknya dah. Saya menyayangkan orang semacam itu, kata beliau. Tapi saya lebih menyayangkan orang yang cerdas. Jadi buat apa cerdas tapi nggak ngaji? Nah, mungkin dia ada sama dengan ini, Pak ya. Sayang betul itu orang ngaji rajin nggak paham-paham itu ngaji ya. Ya iya Pak, kalau kita ngaji sebatas hadis ya begini atau itu memang gampang. Coba kalau bab-bab apa hukum waris ya, hukum waris, pembagian dan sebagainya, ayat Qur'annya, hadisnya, wah itu memerlukan beberapa disiplin ilmu itu. Matematiknya harus pinter juga, begitu kan? Iya. Tapi lebih menyayangkan orang yang cerdas, gampang hafal, gampang paham, tapi tidak ngaji. Ini buat apa cerdasnya? Kira-kira sama seperti itu. Itu yang kedua. Sama-sama nggak benarnya. Orang berilmu mestinya diamalkan ilmunya. Jujur, bisa ke masjidlah. Nggak bisa, namanya nggak bisa. Dan harus tegas. Artinya apa? Berjamaah di rumah, di masjid, memang sama-sama 27 derajat. Tapi derajatnya berbeda. Di masjid itu tangga emas. Di rumah tangga bambu sudah rusak. Ya,
Jangan, yang penting berjamaah. Ya iya benar. Sama. Dapat ya dibanding enggak berjamaah emang iya lebih. Lumayan Pak, mendingan. Ya. Jadi ini yang banyak ditakuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam terjadi di zaman akhir. Itu diantaranya ya Pak ya. Oh iya, yang ketiga tadi itu apa itu? Yang ketiga tadi, oh Al-Quran ya. Ada hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, rubba qari'il Quran wal Quranu yal'anuh. Tidak jarang orang ahli membaca Al-Quran. Qari itu adalah orang yang sering banyak membaca Al-Quran. Dia banyak dan sering baca Al-Quran. Tapi ternyata wal Quranu yal'anuh. Quran itu melaknat. Ini hati-hati memang memaknai hadis ini Pak. Takutnya dimaknai lagi baca Quran, Qurannya melaknat, gitu kan? Bukan itu. Jadi kalau ke situ aneh kita. Masa kita baca Quran, Qurannya melaknat, ini apa ini? Tidak mustahil ada ya, orang memahami begitu. Itu maksudnya akhlak, Pak. Perilakunya. Dia banyak baca Al-Quran, tapi perilakunya bertentangan dengan Al-Quran. Maka Quran melaknatnya. Baca Al-Quran, tapi Quran musuhnya. Mau nggak diikuti Pak? Bertentangan dengan Al-Quran itu akhlak Pak. Ya, itu hadis Nabi itu. Biasanya kalau dalam bab-bab fadilah keutamaan Al-Quran itu dibahas itu hadis. Rubba qari'il Quran wal Quranu yal'anuh. Banyak pembaca Al-Quran, ternyata Quran itu melaknatnya. Berapa banyak orang tahu dalil, tapi tidak peduli dengan dalil. Ilmunya luar biasa. Kalau berdebat, wow, segudang dalil. Tapi membuat banyak orang aneh dengannya. Karena ternyata tingkah lakunya sama dengan yang tidak mengetahui dalil. Betul? Iya, na'udzubillah. Ini oleh Allah sudah dikatakan dalam Al-Quran. Wala yakunu, surah Al-Maidah itu. Wala yakunu kalladina. Ya, wala yakunu kalladina. Allah, bagaimana itu? Jangan engkau menjadi seperti orang-orang yang mereka mendengar. Wala takunu, bukan wala yakunu. Wala takunu kalladina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang mendengar, tapi sama seperti yang tidak pernah mendengar. Jangan menjadi seperti orang-orang yang tahu, tapi sama seperti yang tidak pernah tahu. Nah, ini. Allah, terima kasih Bapak mengingatkan saya dan kita semuanya. Alhamdulillah. Mungkin ada yang lain atau cukup Pak udah lewat. Oh iya, alhamdulillah, silakan. Yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih belum, suaranya itu kedengaran tapi nggak jelas bicara apa gitu Pak. Mohon maaf, agak dikerasin sedikit. Ya. Oh ya. Nah, ya. Oh. Ya. Oh ya, baik. Iya, itu memang pembahasannya seperti tadi. Sebenarnya dalam fikihnya bab bersentuhan laki perempuan itu akan datang dalam fikih kitab ini, tapi tidak mengapa karena ditanya ya, walaupun tidak detail seperti dalam kitabnya ini. Ya, penjelasannya ayatnya dalam Al-Quran, aula mastumun nisa, bersentuhan antara laki perempuan. Tapi ini batasnya yang bukan muhrim. Yang bukan muhrim ya kakak, beradik, orang tua, sampai di dalam sepupu. Kalau sudah sepupu ke sana itu sudah muhrim. Artinya orang yang halal nikah. Jadi karena halal nikah itu muhrim. Ya. Bukan muhrim gitu maksudnya. Ya, tapi kalau sudah tidak halal nikah, nah itu muhrim Pak. Jadi nggak batal. Pokoknya kalau nggak halal nikah tidak batal. Tapi kalau sudah halal nikah, ya dari sepupu kan sudah halal ya. Di sana sudah halal Pak. Sekalipun secara medis itu masih ada larangan itu nikah sepupuan itu. Tapi medis ya, kalau agama membolehkan. Ya, membolehkan itu banyak itu banyak itu Pak. Jadi bagaimana bersentuhan laki perempuan? Ada beberapa pendapatnya, ada yang membatalkan, ada yang tidak. Nanti insya Allah kita lebih detail akan datang, wallahu a'lam.
Ada yang batal, ada yang tidak. Yang batal itu mengartikan lamasayal musu, lamis itu artinya bersentuhan kulit. Kuku tidak, rambut tidak, kulit ke rambut tidak, gigi ke gigi tidak. Tapi kalau sentuhan gigi ke gigi itu kayak gimana? Itu tidak batal. Kalau kulit batal, yang bukan muhrim ya. Nah itu kalau bersentuhan. Sehingga suami istri kalau ikut pendapat yang batal laki perempuan, maka suami istri batal. Jangan terus saya kalau orang lain batal, kalau istri tidak. Jangan begitu, nggak bisa. Kalau udah batal ke orang lain laki perempuan, ya ke istri batal. Kenapa? Halal nikah. Wah yang istri halal kan? Ya batal Pak. Tapi kalau memang mengikuti pendapat yang tidak batal tadi, ya tapi konsisten. Apa pendapat batal tadi Pak? Nggak apa. Abu Hanifah nggak batal, laki perempuan nggak batal. Siapa saja, mau istri mau bukan istri memang tidak batal. Tapi ada lagi pendapatnya yang batal, yang menyentuh, yang disentuh tidak. Banyak Pak pendapatnya di sini. Ya, jadi silakan. Lalu paling tidaknya begini, mana pendapat yang lebih otentik, yang lebih kita ikuti? Yang paling berhati-hati dan yang paling menguntungkan jika kita mampu. Ya ikuti saja dulu pendapat Imam Syafi'i yang batal laki perempuan termasuk suami istri. Karena paling menguntungkan dan kita mampu. Artinya apa? Bersentuhan dengan suami istri ya wudhu aja, bisa kok. Dan afdal, utama, paling berhati-hati itu mendapat. Tapi kalau ketemu orang yang saya nggak batal, ya sudah. Jangan terus kita ngomel sama dia, ya kan? Karena memang ada pendapatnya semuanya. Dalam fikih semacam itu semua, Pak. Tidak akan pernah satu pendapat, najis apa dan sebagainya. Jangan terus, kenapa sih nggak satu aja pendapatnya? Oh nggak bisa, sempit kita nanti. Lalu mana ini untungnya? Kalau kita berpendapat satu, laki perempuan batal seluruhnya, mau istri mau luar, nggak ada pengecualian. Coba kalau tawaf, kapan pernah jadi tawaf? 7 kali keliling itu nggak pernah tembus itu Pak, nggak pernah selesai. 5 putaran nyentuh perempuan, wudhu lagi. 3 putaran nyentuh perempuan, wudhu lagi. Apalagi pakai ihram. Perempuan nggak boleh nutup muka dan tangan. Kalau kaki masih boleh ditutup pakai kaos kakinya itu. Laki-laki pakai ihram. Sebelahnya nggak boleh ditutup abdolnya, bahunya. Betul tidak? Jalan rapat semacam itu. Wah, saya merasakan terus itu bahaya. Akhirnya pada saat tawaf beralihlah kepada pendapat yang tidak batal. Oh, saya pada tawaf dengan istri. Terus Pak, rangkul terus, pegangan terus, nggak batal wudhu. Sedangkan tawaf wajib punya wudhu. Nggak batal. Kalau lepas sedikit hilang. Iya kalau Bapak yang tinggi, Ustaz seperti Ustaz ini, macamnya kalau saya cepat hilang ya Pak. Iya. Ya, itu ya. Itu tentang laki perempuan. Kemudian badal had. Pokoknya di sini insya Allah pendapat akan datang, mungkin lebih dibahas lagi. Badal had, betul Pak, itu bisa. Badal umrah, badal had, itu bisa. Ya, hadisnya sahabat bertanya an ummi tentang ibunya itu kan ya. Iya. Apa ahujju anha? Ibu saya ya Rasulullah, ibu saya sudah tidak mungkin berangkat haji. Sudah sepuh, sudah tua, sudah lemah. Apakah boleh saya hajikan? Iya oleh Nabi, na'am. Iya. Jadi boleh Pak badal, hanya saja dengan syarat-syaratnya orang yang melakukan badal haji ini sudah haji. Kalau dia belum pernah sampai sana wajib untuk dirinya. Jangan hajiin orang dulu. Umrah juga begitu, sudah pernah umrah. Kalau sampai sana belum pernah umrah, masih wajib untuk dirinya dulu. Baru makanya kalau jamaah sana saya suka mengingatkan, ya ini karena umrah pertama semua untuk dirinya sendiri. Karena nanti akan ada umrah lagi gitu kan ya. Ada umrah lagi berikutnya. Ada begitu berikutnya saya mempersilahkan. Ikuti niatnya, ikuti saya yang badal haji.
Ya, nawaitu al-umrata wa ahramtu biha badalan an, sebut namanya. Iya. Lillahi ta'ala. Bismillahi Allahu Akbar. Talbiyah. Itu yang badal. Kalau untuk dirinya silakan ya. Kalau bimbing umroh ya begitu. Itu boleh, Pak. Bahkan saya punya jam'iyah di sana, baik badal haji atau umroh, setiap tahun, setiap saat itu menerima, Pak. Saya sering mengirim dari sini. Ya badal haji sering saya kirim. Di sana saya punya persatuan, punya jam'iyah. Mukimin di sana itu, ya mereka siap itu badal. Saya kadang ngirim badal, pernah sampai 10 badal saya ngirim. Ya 10 orang di sana. Dan jam'iyah saya di sana insya Allah dipercaya. Santri-santri semuanya. Mereka orang-orang dipercaya. Karena kalau mereka nggak jujur, duitnya diambil, nggak hajiin, Pak, bisa jadi kan? Kalau soal piagam bisa dibikin. Tapi saya minta caranya. Nanti pada saat ihram di depan Ka'bah, tolong foto. Dan nama yang diniatkan itu dipegang. Itu cara saya, Pak. Jadi nama yang dibadalkan ini siapa? Almarhum siapa? Tulis yang gede, foto, dia lagi pakai ihram, nah berarti kan sudah dia, ya paling tidak itu sudah bukti bahwa dia melakukan badal itu. Itu Pak. Ya. Adapun umroh, bahwa setiap seminggu sekali bisa Pak. Di sana jam'iyah saya di sana setiap hari Kamis itu masuk berangkat ke Makkah, Masjidil Haram. Nah, itu hari Jumat libur di sana. Ya kan? Wah, sehari bisa dapat sehari semalam itu mereka kuat bisa 3 umroh. Banyak ada orang meninggal di sini. Kirim ke sana minta diumrohkan. Ya, ada orang meninggal. Saya suka cerita di acara-acara semacam itu. Kalau ada yang mau semacam itu. Karena orang meninggal diumrohkan, wah Masya Allah. Ya, Masjidil Haram. Iya, doanya Allahumma ghfir laha warhamha, Allahumma ghfir lahu warham itu 100.000 kali, Pak. Baik, itu ya Pak ya. Alhamdulillah. Mungkin saya cukupkan sekian saja. Ya, saya ini senang pagi hari ini duduk saya jadi lebih bebas. Oh pantas saya lupa ngomong Pak ya. Jadi keenakan duduknya ini dibuat begini ini baru ya Allah. Terima kasih Ustaz ya Allah ya. Oh iya Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Ya Allah ini ya memang sesuai dengan dengkulnya ini sudah kurang kompromi nih Ustaz ini kalau. Iya, jadi terima kasih betul ini begini. Tapi ya mohon maaf lebih tinggi sedikit jadi duduk saja. Ayo gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih. Mungkin cukup sekian saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.